alurnya sudah bisa ditangkap. Jadi nanti alurnya ketika kita ketemu suatu sistem persamaan diferensial, langkah pertama identifikasi dulu ini x-nya sudah deket-deketan belum gitu. Kalau belum ya rapikan dulu. Nah, kemudian setelah kita rapikan, cari operator diferensial dari fungsi x, cari operator diferensial dari y. Nah, kemudian ketika sudah dapat, identifikasi masing-masing, definisikan L1-nya apa, L2-nya apa, sampai misalnya sistemnya ada 3 ya berarti nanti banyak ya operatornya, nanti identifikasi, kemudian tuliskan ke dalam bentuk operator yang tadi kita misalkan seperti ini. Kemudian ketika kita mau mencari X berarti Y-nya kita eliminasi, sebaliknya ketika kita mau mencari Y berarti X-nya yang kita eliminasi, kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, selain menggunakan metode eliminasi, misalnya ini nih, perhatikan yang saya lingkarin ini. Ini kan kita punya L1X ditambah L2Y sama dengan 3T. Kemudian L3X ditambah L4Y sama dengan 5. Secara umum, misalnya saya tuliskan seperti ini. L1 dikenakan ke X ditambah dengan L2 dikenakan ke Y sama dengan F1T kayak gitu. Fungsi F1T ya. Di sini itu maksudnya fungsi pertama yang ada di sini. Saya mau menuliskan secara umum. Kalau di sini kan 3T. Secara umum saya tulis F1T kayak gitu. Kemudian yang kedua di sini L3X ditambah dengan L4Y ini sama dengan F2T kayak gini. Nah, selain dengan menggunakan metode eliminasi seperti yang kita lakukan ini tadi, kemarin kita juga tahu bahwa untuk mendapatkan solusi dari masing-masing X sama Y yang ada di sini, kita bisa menggunakan metode Cramer. Metode Cramer itu apa? Ya, berarti kalau saya mau mencari X, artinya berarti saya menghitung apa? Determinan X di sini dia berada di kolom pertama. Berarti nanti si X ini kita gantikan F1, F2. Berarti di sini F1, F2. Kemudian di sini kita isikan L2, L4. Determinan dari ini dibagi dengan determinan L1, L2, L3, L4. Nah, selanjutnya kita untuk mendapatkan Y juga bisa menggunakan metode Cramer. Caranya gimana? Caranya Y ini berada di kolom kedua. Kalau kita perhatikan, kalau kita tuliskan ke dalam bentuk matriks gitu kan ya. Berarti di sini nanti isinya L1, L3, yang di sini F1, F2. Determinannya ya. Kemudian yang di sini kita tuliskan L1, L2, determinan dari L1, L2, ini L3, L4 kayak gitu. Nah, selanjutnya nih saya hapus saja ya. Tunggu. Nah, selanjutnya karena X ini diperoleh dari determinan ini, kita tahu bahwa determinan dari ini berapa? Ya, L4 yang dikenakan ke F1 dikurangi dengan L2 yang dikenakan ke F2 dibagi dengan yang di bawah, yaitu apa? L1, L4 dikurangi dengan L2, L3. Nah, kalau yang di sini berapa? L1 yang dikenakan ke F2 dikurangi dengan L3 yang dikenakan ke F1 dibagi dengan L1, L4 min L2, L4. Namun dengan catatan, karena ini pembagian seperti ini, catatannya L1, L4 dikurangi L2, L. Kok kayak ada yang aneh ya? Ini L2, L3 ya? Oke. Berarti dengan catatan L1, L4 dikurangi L2, L3 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau ini tidak 0 berarti nanti dari sini kita bisa mendapatkan ini dikalikan ke sana. Berarti kita punya L1, L4 dikurangi dengan L2, L3
yang dikenakan ke X itu akan sama saja dengan L4 dikenakan ke F1 kemudian dikurangi dengan L2 yang dikenakan ke F2. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan persamaan diferensial dalam variabel X. Kemudian untuk yang Y ini nanti kita akan mendapatkan apa di sini? Berarti L1, L4 min L2, L3 yang dikenakan ke Y sama dengan L1 yang dikenakan ke F2 dikurangi dengan L3 dikenakan ke F1 kayak gitu. Nah, nanti kita akan mendapatkan ini dan akan mendapatkan itu, kemudian selesaikan dengan metode yang sudah kita kenal sebelumnya kayak gitu.